Allah Roh Kudus jamah hatiku. Pujian yang dinaikkan oleh adik-adik sekolah minggu kita kemarin, mari kita mendoa di hadapan Tuhan jika Tuhan Yesus boleh disenangkan atas hidup kita. Allah Roh Kudus.
Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merayakan Roh Kudus, ya. Kenapa kita merayakan Roh Kudus, saudara? Mungkin beberapa saudara kita yang lain mereka masih menanti-nanti Roh Kudus. Biasanya kalau sudah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, lalu 10 hari menantikan Roh Kudus, ya. Bapak Ibu saudara, saya terus mengingatkan dan saya terus mengajarkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun Tuhan mempercayai saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya selalu mengingatkan bahwa ini bukan saatnya menanti Roh Kudus, tetapi ini adalah perayaan dari Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, itu sebenarnya kita perlu mengerti dengan benar firman Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan, ya. Setelah Yesus naik ke surga, kemudian 10 hari murid-murid menanti, maka pada hari Pentakosta bertepatan dengan perayaan hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Itu sudah terjadi 2000 tahun lebih. Karena kita sekarang sudah 2021, ya. Jadi sudah 2000 tahun lebih yang lalu. Sekarang waktunya gereja menikmati Roh Kudus. Gereja mengalami Roh Kudus. Dan khususnya kita di tempat ini merayakan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, mungkin perlu disambung matanya, saudara. Kalau tidak berkeringat bisa jelas, kalau berkeringat ya tambah lagi toh. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya tidak perlu pakai kacamata tebal seperti sekian puluh tahun yang lalu, ya. Tuhan sudah menjamah dengan luar biasa. Mata saya ini mata mujizat. Ya, ketok. Efesus 4 ayat 7 sampai 10 sudah menemukan semuanya? Amin. Ya, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, saudara ayat genap bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memerlukan segala sesuatu. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, kemarin kita mendengar firman Tuhan di perayaan kenaikan Tuhan Yesus, berkat kenaikan Yesus bagi segala makhluk, bagi semua makhluk. Nah, makhluk itu ada makhluk hidup, ada makhluk mati, ya. Makhluk hidup termasuk salah satunya adalah manusia. Tetapi di samping manusia ada juga binatang-binatang. Di samping binatang ada juga tumbuh-tumbuhan. Itu makhluk hidup. Makhluk mati, ya, semua yang di alam semesta ini, ya, itu pelajaran ketika saya masih SD. Sampai sekarang saya masih ingat. Nah, kalau Yesus naik ke surga, memberikan berkat khusus kepada semua makhluk, kepada segala makhluk, tentu terutama
terutama kepada kita manusia, orang-orang yang dikasihinya. Maka saudara kekasih dalam Tuhan, betapa bangganya, kemarin disampaikan betapa hebat, ya toh? Betapa hebat kuasa, betapa berharga dan mulia. Semua pakai kata betapa. Artinya apa? Sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang begitu dahsyat, sesuatu yang begitu hebat, begitu luar biasa diberikan kepada kita. Amin, saudara. Nah, malam ini kita akan melihat salah satunya. Walaupun saya tahu tidak akan selesai untuk saya kupas malam ini, tapi ada bagian yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Di dalam perayaan Roh Kudus ini, kita merayakannya dengan penuh sukacita, tanpa melihat teman kita di mana, tanpa melihat orang lain di mana, tanpa melihat situasi kondisi yang ada. Kita bisa merayakannya dengan penuh sukacita, dimulai dari dasar hati kita sendiri. Amin. Dasarnya di mana? Yuk kita lihat kembali ayat 7, ya. Tetapi kepada kita masing-masing, Tuhan berkata kepada kita masing-masing. Artinya apa? Setiap pribadi. Istri gak nurut sama suami, suami gak nurut sama istri, cucu gak nurut sama bayi orang gandul orang putune, ya, masing-masing. Perhatikan baik-baik apa dikatakan. Telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, firman Tuhan malam hari ini saya berikan tema berkat pemberian Kristus. Amin. Amin. Berkat pemberian Kristus. Seringkali orang Kristen itu kalau sudah ngomong berkat, konotasinya selalu dengan duit. Pikirannya selalu kepada materi, harta, kekayaan, rumah, mobil, dan sebagainya. Padahal saudara, bicara berkat lebih dari semua itu. Itu hanya bagian kecil dari berkat, saudara. Ya, materi itu bagian kecil. Saya mau cerita sedikit. Ya, bukan ketok-ketok ya, tetapi tanpa disengaja delalah kersane Allah, gitu ya. Kami itu buka kafe dalam waktu yang dipercepat. Artinya apa? Tidak sengaja, saudara. Sebenarnya kita punya planning itu masih jauh, masih mungkin berapa tahun yang akan datang. Umurnya ya, ya mungkin ya tidak apa-apa ya. Kita kan sudah memang oma-opa ya, mungkin putune sing laku dan sebagainya ya. Tapi memang punya kerinduan buka itu, saudara ya. Tapi Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga tanpa dirancang secara apa itu secara benar-benar, saudara, tiba-tiba buka gitu aja, saudara. Itu yang terjadi sampai hari ini kemarin, saudara. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Lucunya begini, namanya ini kafe baru, ya. Nggak buka warung gitu, warung baru. Orang belum kenal, orang belum ngerti. Sampai hari ini kami belum bikin menu, saudara. Memang puji Tuhannya sudah via GoFood ya, GoFood. Jadi di GoFood ada menunya semua. Tapi yang di tempat itu kami belum siap menu. Jadi kalau orang datang mesti tanya dulu ada apa, gitu ya. Makanannya apa saja, minumannya apa saja. Orang nanya dulu gitu. Kecuali yang sudah ketok di situ ya. Nah, lah Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, tentu mau nggak mau itu
satu kendala kan, satu kendala. Padahal kalau orang secara umum berpikir jenenge mau buka kafe kan perlu pembeli, ya kan? Nek pembeli datang berarti berkat datang. Nek pembeli nggak datang berkatnya juga nggak datang. Nah, lebih lucu lagi begini saudara. Ketika kafe itu ditunggu, kadangkala orang yang datang itu ya bisa dihitung lah, tapi artinya ada. Tapi begitu kami mulai tutup saudara, waduh teko. Sampai kemarin hari apa ya? Kita ibadah sore itu hari apa ya? Hah? Oh Selasa ya? Ya Selasa. Selasa itu saudara, kami bukan oh ya malam saudara, bukan Selasa ya, nggak usah lupa ingat. Sebenarnya itu memang belum jamnya tutup, cuma karena kami capek, terus nanti persiapan ibadah dan sebagainya, terus yuk tutup saja, yuk pulang gitu, dan janjian terus pulang, berdoa pulang. Begitu itu ditutup kami lagi berdoa, anak-anak kecil itu masih loh, kok tutup? Saya, Pak Paulus nggak lihat gitu, ya karena dia ngadep sini. Nah saya ngadep ke sana gitu, kan lihat waktu mereka datang, punyuk gitu lari. Lalu yang temennya ngejar lagi, lari. Saudara, saya kan yang lihat gitu, pelonggong gitu, lihat wajah mereka itu saudara. Dalam hati itu yo masake, yo aduh kok mengecewakan gitu ya. Tapi kembali saya menghibur diri saya begini, kan lebih dulu aku mendahulukan Tuhan. Terus bocah ini kok ya urusan Tuhan saya menghibur dia. Ternyata saudara kekasih, itu loh baiknya Tuhan. Kalau kita mendahulukan Tuhan, berkat itu mengikut kita. Hari itu ditutup, besoknya saudara kami buka. Padahal bukanya cuma pirang jam gitu, rong jam loh, telung jam lainnya gitu. Datang anak itu, ikut. Ya, akhirnya nggak hilang. Nah, kadang-kala saudara ketika kita bicara berkat, kita terus pikiran kita, fokus kita hanya kepada materi, sehingga kita lupa bahwa di atas materi itu ada Tuhan. Amin. Dan berkat itu artinya adalah penyertaan Tuhan. Itu dari kata berkat. Nah, kalau saya sampaikan tadi berkat pemberian Kristus, saya tidak sedang menyampaikan tentang materi. Saya tidak sedang menyampaikan soal duit, tapi saya sedang bicara tentang bagaimana Tuhan memberkati kita lebih dari harta kekayaan. Amin. Nah, kembali lagi kepada ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, diberi kepada kita masing-masing. Tuhan gak pernah pilih kasih saudara, dan Tuhan gak pernah membeda-bedakan. Siapa yang membuat pembedaan? Bukan Tuhan, kita. Ya, yang membuat berbeda bukan Tuhan, tapi kita. Tuhan menempatkan berkat misal di sini. Ya kan? Itu berkat Tuhan. Lalu karena kita mengejar sesuatu, kita nggak melihat berkat Tuhan, tapi kita lari ke sana. Padahal berkatnya disediakan di situ, tapi kita lari ke tempat yang lain. Karena apa? Kita melihat, di sana kok menjanjikan, di sana kok ada sesuatu yang baik, di sana. Nah, kita mulai mengejar. Tapi kalau kita kembali ke tempat di mana Tuhan mau, berkat itu nggak akan pergi kemana-mana, saudara. Dia tetap di tempatnya. Amin. Dan ini Tuhan katakan
pemberian Kristus yang saya ingin sampaikan malam ini adalah tentang kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jelas dikatakan di sini pemberian Kristus, bukan yang lain. Saudara, apa yang dimaksudkan tentang kasih karunia ini, saudara? Yang dimaksudkan di sini ialah karunia yang khas, karismata, dan itu diberikan kepada saudara dan saya demi pelayanan jemaat, demi pelayanan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan salah ketika Tuhan memberkati kita. Tuhan selalu punya sasaran, Tuhan selalu punya tujuan untuk apa berkat itu diberikan. Dan berkat kasih karunia ini bicara tentang berkat, tentang kasih karunia atau karunia yang khas yang disebut dengan karismata, yaitu sesuatu yang diberikan kepada kita supaya kita dapat melayani Tuhan di tengah jemaat. Banyak orang hanya berpikir untuk aku, untuk diriku, kebutuhanku, keperluanku. Padahal Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Amin. Tuhan mau hidup kita bermakna. Tuhan mau hidup kita berdampak. Tuhan mau hidup kita dinikmati oleh orang banyak, dan khususnya di tengah jemaat. Lalu sebab itu saudara, mari kita selidiki apa sih berkat pemberian Kristus, yang kasih karunia pemberian Kristus ini sebenarnya apa? Saudara, itu dapat kita bandingkan. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1. Tolong satu saudara bacakan. 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Ya, silakan. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, sampai di situ. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, ternyata saudara, kasih karunia yang ditulis di dalam kitab Efesus atau ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat, surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini berbicara tentang karunia roh. Kalau hari ini kita merayakan Roh Kudus, maka saudara, kita tidak bisa lepas untuk berbicara juga tentang Roh Kudus. Banyak orang Kristen mengabaikan Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus itu hanya sampingan saja. Roh Kudus itu nek kelingan saja. Nek ingat dia disebut, nek enggak ya. Padahal saudara, gereja saat ini sedang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan sekarang ini adalah zaman daripada gereja, adalah zaman daripada Roh Kudus. Sejak dia dicurahkan pada hari Pentakosta, setelah Yesus naik ke surga, maka saudara, Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Pernah nggak saudara ngobrol dengan dia, Roh Kudus? Tolong aku ya, Roh Kudus, terima kasih, kau baik Tuhan, kau sudah memberi aku kekuatan Tuhan. Roh Kudus, kau luar biasa, engkau sangat mengasihi aku. Roh Kudus, kau selalu menemani aku. Roh Kudus, kau begitu manis bagiku. Pujian kita hari ini sebelum firman Tuhan,
Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Roh Kudus bukan pribadi yang lain. Roh Kudus bukan pribadi yang maksud saya di bawah daripada Yesus, bukan. Roh Kudus itu setara dengan Bapa dan setara dengan Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga dari Tritunggal. Bukan karena disebut ketiga lalu dia menjadi paling bawah, tidak. Ya, saya tidak mau gambar kata Sinta. Nanti saya salah nulis seperti ini. Yang ini perbuatan saya, saudara. Belum bisa dihapus. Nah, tetapi saya mau ingatkan, saudara, saya pernah katakan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, mau ujung manapun itu sama. Mau dibalik, mau diputar, nggak ada sisi yang lebih panjang, nggak ada sisi nggak ada ujung yang lebih tinggi. Semua sama. Bapa, Putra, Roh Kudus sama. Nah, kembali lagi saudara, berkat kasih karunia atau berkat pemberian Kristus adalah bicara tentang karunia karismata yang dipakai untuk pelayanan jemaat, dan itu berbicara tentang karunia roh. Nanti saudara pelajari lagi di rumah, baca lagi 1 Korintus pasal 12. Ya, kemarin kita di Mesga sudah belajar tentang itu. Nah, saudara juga kasih dalam Tuhan,